Menjadi tolak ukur dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang mendapatkan tantangan khusus untuk mengentaskan angka buta huruf yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 untuk tingkat SD dan SMP masih mencapai 5,81%, sedangkan yang masih eja untuk tingkat SD sebanyak 11,05%. Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kupang, kepada channel news daring di ruang kerjanya, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022, mengatakan bahwa ada 19 siswa yang ada di kelas 7 dan 8 belum bisa membaca dan menulis. Dalam perbincangannya, Marjan mengatakan, untuk mengatasi hal ini, pihaknya menyediakan jam khusus dengan memberdayakan mahasiswa dari program kampus mengajar untuk mengajar ke 19 siswa tersebut. Ikuti perbincangan channel news daring bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kupang. Dari sisi siswa memang kami kebetulan ada kegiatan literasi 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran atau pembiasaan kami di sini ada literasi. Dari situ kami bisa melihat artinya terjaring ada anak-anak yang dalam tanda kutip itu belum lancar membaca. Ada juga yang belum kenal huruf. Sampai sekarang? Iya. SMP? Iya, SMP kelas 7. Wah. Ada beberapa gitu. Sehingga dari situ kami kerjasama dengan adik-adik mahasiswa kampus mengajar. Mereka ada kelas khusus setelah kegiatan pembelajaran di jam 12.15. Ya, mereka dibimbing ya. Jadi sesuai dengan permasalahan mereka. Misalnya mereka belum mengenal huruf, jadi ada teknik-teknik mereka mengajarkan kepada mereka. Kemudian yang belum lancar itu ada teknik-tekniknya. Itu ada 19 orang gitu. Wih, banyak sekali. Ya, itu di kelas 7. Ada juga di kelas 8 ada 2 orang, tetapi itu setelah lebih kurang berjalan sudah 1 bulan lebih ini ada 5 orang yang sudah dikembalikan kelas karena mereka sudah kategori bisa gitu. Nah, memang secara keseluruhan anak-anak ini mungkin karena pengaruh pandemi 2 tahun sehingga mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran memang tidak semua ya. Oke, itu kan pengaruh pandemi kan 2 tahun. Iya, 2 tapi tahun. Kan 4 tahun mereka sebelum kena pandemi ini apa saja yang mereka pelajari? Ya, kalau soal itu sih kita kembali lagi tanya kepada teman-teman di SD gitu. Yeah. Tetapi di sini kan kita tidak saling menyalahkan. Nah, mereka ini dari SD mana? Apa dari kota sini atau dari kampung? Bukan. Rata-rata SD di Kota Kupang. Ada SD Liliba, ada SD ini Arnoldo di atas. Iya. SD Arnoldus. Tapi lebih banyak kan dari SD Liliba dan SD Naimata. Mereka. Dari 19 ini sudah hampir berjalan kurang lebih 4 bulan ya. Bagaimana kemampuan mereka? Apakah mereka betul-betul masih nol? Artinya dari sisi istilahnya begini. Ketika mereka mengikuti kegiatan pembelajaran di sana kan yang sangat dibutuhkan yang pertama itu adalah bagaimana mereka bisa berliterasi. Iya. Sampai hari ini. Iya. Mereka belum mampu. Artinya kalau soal mampu dan tidaknya itu kembali kepada Bapak Ibu guru kan. Nah, artinya pengamatan Ibu sendiri kemampuan mereka sejauh ini seperti apa? Ya, mungkin kemampuan mereka artinya ya mungkin sudah ada perkembangan lah gitu. Masih mengeja? Ada yang masih mengeja. Jadi ketika misalnya mereka mau membaca 1-2 kalimat itu ada jeda di sana. Karena itu artinya kan dia belum lancar. Iya, artinya dia masih mengeja. Karena soal dia pintar atau tidak itu urusan kedua. Karena yang penting dia punya kemampuan dan literasinya ini. Itu sudah. Ya, artinya kalau yang posisi tantangan ya. Iya, ini tantangan bagi pihak sekolah, tetapi dalam hal ini bagaimana kita tetap berusaha. Hanya kembali lagi ke anaknya ini Kakak. Artinya kita sudah menentukan membuat program untuk membantu mereka setelah kegiatan pembelajaran selesai di jam 12.15. Mereka itu sudah diinformasikan jangan pulang. Jangan lari pulang, tapi ada
anak-anak ya dari 19 orang itu yang notabene nanti ketika nanti ditunggu di kelas atau bahkan nanti dijemput itu dalam perjalanan dari kelas ke kelas yang nanti dia akan pakai untuk pembelajaran tambahan itu hilang di jalan. Bagaimana dukungan orang tua? Justru itu makanya kita kebetulan kemarin di hari Rabu minggu lalu itu kan kita mengundang orang tua untuk kita menyampaikan program-program sekolah, menyampaikan kaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah terus bagaimana. Khusus orang tua ke-19 anak itu sudah dipanggil secara khusus belum? Itu oleh wali kelas sudah disampaikan. Nah, hanya kembali kepada anaknya. Sudah disampaikan. Tapi memang dari 19 itu ada beberapa orang tua yang belum datang. Apa karena latar belakang? Broken home atau mungkin karena ya lain-lain lah. Saya kira mungkin begini, di sekolah ini kan hanya hitungan berapa jam. Nah, waktu yang paling banyak itu kan di keluarga. Ya, maksudnya anak ini di rumah pantauan guru kepada mereka sejauh mana? Apa karena ada orang tuanya broken home sehingga tidak mungkin tidak karena broken home, mungkin juga ada satu atau dua mungkin. Ini mungkin karena saya juga belum, artinya kita kan lebih khusus atau lebih fokus pada bagaimana dia bisa berliterasi dan numerasi itu saja. Soal latar belakang keluarga kan kita juga tidak terlalu tetapi itu kan tugasnya guru ini ya. Iya, artinya guru BPBK. Kemudian nanti ada kolaborasi kerjasama dengan guru mata pelajaran dan tidak apa-apa ya Bu ya, saya tayang ini ya, karena ini menjadi salah satu bagi saya pembelajaran lah bagi orang tua dan guru-guru SD ya di Kota Kupang. Ini loh, anak-anakmu sudah sampai di SMP tapi belum bisa ada yang bisa membaca. Ya. Tapi artinya kalau bagi saya sih kalau ini merupakan pembelajaran bagi orang tua supaya motivasi bagi orang tua untuk mungkin sedikit punya waktu untuk anak-anak mereka ketika berada di rumah itu paling sedikit tanya. Hari ini belajar apa ya? Lihat catatannya, ada PR kosonde gitu. Dari 19 anak ini apakah ada yang memiliki ekonomi yang baik? Kayaknya rata-rata di bawah. Karena ini juga salah satu faktor. Ya, salah satu faktor gitu. Jadi mungkin latar belakang artinya faktor ekonomi, terus pendidikan orang tua, kemudian faktor keluarga dan seterusnya. Kalau mungkin juga dari sisi orang tua punya waktu di rumah tetapi tidak punya perhatian. Ini juga sama gitu. Ini juga sangat mempengaruhi gitu. Jadi bukan hanya berkaitan dengan bagaimana anak sudah bisa membaca kok, sudah bisa menulis dan seterusnya, sudah lancar dan seterusnya. Tapi masih banyak juga orang tua yang kurang perhatian. Artinya ini tantangan bagi ibu bersama tim di sini ya. Iya. Bagaimana memberikan kemampuan, memberikan waktu khusus lah ya untuk mereka bisa keluar dari problemnya mereka. Karena ketika kegiatan pembelajaran di kelas, kalau mereka tidak membaca saja, tidak kenal huruf, kemudian membaca juga masih eja masih susah, ini kan sangat mempengaruhi. Kita tahu bahwa Kota Kupang ini menjadi salah satu barometer ya, kota barometer pendidikan. Namun hasil laporan yang saya dapatkan dari data yang saya dapatkan dari dinas bahwa masih sekitar kurang lebih 3.000 sampai 4.000 siswa yang belum bisa membaca. Itu real. Di SD gitu. Nah, ini terbawa sampai di SMP. Nah, ini yang saya kagetnya baru saya temukan di SMP. Kalau dia masih di SD kelas 3-4 mungkin bagi saya wajar-wajar lah karena pengaruh pandemi. Tapi ini dia terbawa sampai di SMP. Dan ini juga tantangan bagi guru-guru SD. Kita mau mempersalahkan pandemi kan baru 2 tahun. Tapi 4 tahun sebelum pandemi anak-anak ini diapain gitu lah. Iya betul, makanya memang logis juga gitu. Karena begini, ketika dia di kelas 1 ya, kelas 1, kelas 2 itu wajib hukumnya anak ini sudah harus bisa membaca, mengenal huruf paling tidak. Nah, tapi herannya kok bisa sampai di SMP, terdeteksi di SMP. Itu artinya di SD itu artinya kalau secara secara khusus anak-anak yang seperti ini tidak mungkin harus lolos terus untuk naik kelas gitu. Dan ini akan tantangan bagi dinas sendiri bagaimana sekolah-sekolah semacam ini. Artinya kita memberikan
warning kepada dinas bahwa kepala sekolah yang semacam ini perlu diperingatkan loh. Karena Iya. kegagalan gitu. Iya. Mereka gagal gitu. Betul, oke lah kalau kaitan dengan pandemi 2 tahun seperti tadi kakak bilang, memang terus 4 tahun yang sebelumnya kan bukan pandemi, tidak pandemi, artinya kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara baik, artinya secara normal. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang notabene yang saya tahu kalau di SD itu kelas 1 2 itu dia harus wajib bisa membaca dan menulis. Mengeja, membaca, menulis. Iya. Kan kita semua dari sana ya. Iya, betul. Iya, seperti itu. Jadi mungkin nanti kaitan dengan mungkin mau di ini apa ya, silakan disampaikan saja, enggak masalah. Nanti mungkin saya ada punya data di sini ya, artinya kita omong ada data ya. Sekian orang, kemudian dalam waktu lebih kurang sudah 3-4 minggu setelah itu sudah ada yang berubah, sudah masuk ke kelas, kembali ke kelas, artinya dia sudah normal, artinya dia bisa. Harusnya kan SMP menolak gitu kan. Tapi kan apalah daya gitu. Karena ketika kita kita menerima peserta didik baru dari sistem zonasi, dia mau buta huruf, kalau dia mau apa di sana kan kita tidak lihat itu tapi kita menerima peserta didik yang artinya kalau logikanya kita sebagai guru dan dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah, artinya anak kalau dia sudah dinyatakan lulus, dia sudah harus bisa lulus baca tulis ini gitu. Menarik nih ya. Iya. Artinya menarik bagi masyarakat Kota Kupang akan melihat berita ini bahwa inilah kondisi kita, real kita seperti ini. Nah, harapan Ibu sebenarnya? Ya, harapan saya sih tentunya begini. Dengan adanya kami ada tambahan kaitan dengan anak-anak yang seperti ini, bahwa tentu di sini kita butuh anak itu betul-betul dia mau keluar dari ini aja, dari anaknya dulu. Kemudian yang kedua orang tua. Orang tua juga harus punya perhatian terhadap anak. Baik juga anak yang mungkin belum lancar baca tulis maupun yang sudah. Tapi bahwa tugas orang tua di rumah itu adalah bagaimana dia mendampingi, membimbing anaknya supaya dia dalam hal ini fase D di tingkat SMP itu orang tua harus punya tugasnya apa sih di rumah gitu. Sehingga ada kolaborasi, jadi ada orang tua, anak itu sendiri, orang tua, kemudian masyarakat, kemudian sekolah, kemudian dinas. Hal ini tentu kerjasama dinas dengan pihak sekolah dan orang tua tentu sangat dibutuhkan di sini supaya hal-hal ini ke depan jangan terulang lagi gitu. Sehingga anak-anak kita tidak lagi mengurus anak-anak yang tidak bisa baca tulis lah, kita bagaimana mencapai ketertinggalan yang selama 2 tahun. Oke. Baik, terima kasih Bu buat waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati Ibu sama tim. Oke, terima kasih. Selamat pagi juga. Terima kasih sudah datang untuk berbincang-bincang. Seperti itulah keadaan kami sekarang. Baik, terima kasih. Oke, ya.